Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam subscribe untuk subscriber TH2 TV. Jumpa kembali kita dalam segmen Sambel So Setan. Sama-sama belajar soal setan. Kloneng. Ada klonengnya kalau nyebut setan. Oke Sobat TH2, semoga semua Anda dimanapun berada senantiasa di dalam kesehatan yang dijagakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, memang kita harus pandai-pandai untuk jaga jarak. Ya. Jangan lupa pakai masker, brother. Dan senantiasa minum vitamin ya, apabila sudah merasakan fisik ini mulai berkurang. Apa boleh buat bahwa kondisi jagat lagi seperti ini, dan semoga kita semua bersama keluarga besar kita semua, para subscriber dimanapun Anda berada, senantiasa di dalam kesehatan dan kemurahan rezeki, lancar semua rezekinya. Oke Sobat TH2, pada segmen kali ini saya ingin bercerita tentang hama yang menyerang pertanian atau tanaman-tanaman para petani. Sebagaimana lazimnya, kita semua tahu bahwa setiap tanaman selalu punya hama dengan relativitas jenis tanamannya dan relativitas juga jenis hama yang ada. Ambil contoh misalkan bahwa pada tanaman kelapa sawit biasanya babi ngepet, babi hutan itu juga salah satu dari hama dari kelapa sawit. Kemudian pada padi ya, yang banyak terjadi di Nusantara ini saya katakan, seperti warang coklat, kemudian juga belalang, dan juga tikus. Itu adalah jenis-jenis hama yang seringkali menyerang tanaman yang ditanam oleh para petani kita. Nah, sekurang-kurangnya saya ingin bercerita ketika kawan kita di Demak. Halo Demak, apa kabar? Ya. Rekan-rekan Sobat TH2 sudah berkirim cerita tentang peristiwa yang pernah terjadi di Kliteh, Demak ya. Kemudian juga pernah terjadi di Pekalongan. Halo, apa kabar Pekalongan? Ini juga terjadi di Siwalan ya, Siwalan, Pekalongan, dan kemudian juga Sukabumi. Halo Sukabumi. Ini juga pernah terjadi di Desa Cilangla. Kurang lebih dari Sukaraja ke selatan timur sedikit ya, Cilangla di sana. Semoga semua sobat-sobat TH2 yang ada di sana senantiasa dalam lindungan Allah. Juga tidak kurang di Cirebon, Kerawang, dan di Subang. Semua ini pernah mengalami satu peristiwa ketika sawah mereka diserbu oleh tikus. Sobat TH2, tikus ini standar memang menjadi hama untuk tanaman padi. Tetapi ada kisah-kisah yang berbeda. Di Kliteh Demak misalkan, seorang petani pada sebuah malam pernah melihat bagaimana gerombolan tikus itu tiba-tiba datang menyerang ke sawah mereka. Kebetulan bahwa mereka tahu sedang mencari air, karena malam hari ya. Malam hari petani itu biasa nyari air. Bukan nyari air, artinya mengatur bagaimana pembagian air itu dari sawah ke sawah berikutnya. Itu biasalah di dunia tani. Nah, pada saat itulah mereka melihat bagaimana serbuan tikus itu ribuan menyantap padi itu sesaat saja habis. Dan hilangnya tikus ini kemudian pergi dengan segitu saja, bubar entah itu kemana. Yang menjadi persoalan di sini, kalau tikus itu benar-benar tikus dalam arti hama, harusnya juga ke kampung berikutnya dia nyerang. Atau sekurang-kurangnya keberadaan mereka itu harus ada. Ini tidak terdengar di kampung lainnya. Mirip sekali kejadian ini seperti halnya di Cirebon yang diceritakan oleh kakek saya sendiri bahkan. Sama kasusnya sedang mencari air di tengah malam, dini hari, lalu melihat gerombolan tikus seperti itu. Sampai merinding kakekku bilang, bagaimana serbuan tikus itu menyerang sawah. Kan mirip dengan seperti yang di Kliteh. Artinya ini juga terdengar juga kawan saya yang di Subang. Di sana juga menceritakan seperti itu. Kerawang seperti itu. Nah, artinya hampir merata
bahwa tikus itu datang berbondong-bondong menyerbu satu sawah, kadang-kadang sawah sebelahnya itu nggak dijamah sama mereka. Ini misteri mulai merebak. Sobat TH2, apakah ini merupakan fitnah dari dunia lain? Ataukah itu memang benar-benar hama? Ya kita pakai logika. Kalau tikus itu benar-benar tikus dalam arti hama, harusnya tikus-tikus itu setelah menyantap ya, menyerang satu petak, dua petak, atau sekian petak sawah, ke sebelah atau kemana harus ada mereka itu. Sampai siang harinya mereka cari-cari, dicari di lubang-lubangnya, nggak ketemu. Kalau demikian, indikasinya bahwa itu memang bukan tikus dalam arti hama atau binatang yang menjadi hama, tapi tikus dalam tanda kutip. Siapa mereka? Nah, Sobat TH2, terjadi di Cilangla, Sukabumi. Seorang kawan menceritakan kebetulan putra seorang petani itu mondok lah ya, dia menjadi seorang santri. Kalau pulang ke rumah pada saat liburan, orang tuanya cerita, "Nak, ongkosmu ke pesantren besok rada berkurang ya, karena kita gagal panen." Jadi si anak prihatin kan. Ada apa ayah? Ya seringkali kita kalau panen itu boro-boro menikmati, keburu diserbu sama tikus. Akhirnya sang anak ini coba nanya kepada para pemilik sawah yang lain. Benar nggak diserbu seperti itu? Ternyata nggak semua. Artinya hanya sawah-sawah tertentu saja yang diserbu, yang lain itu tidak. Barulah kemudian berbekal doa-doa yang ia terima dari guru-gurunya di pondok pesantren, sang santri akhirnya memilih sebuah huma, sebuah gubukan yang ada di sawah itu, lalu dia tirakat di situ munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan bahwa itu apa. Pada sebuah malam, ketika sekian hari dia bertirakat di situ, ditunjukkan bagaimana benar ribuan tikus itu datang ke sawah itu. Sampai si anak itu merinding dan nyaris pingsan. Beruntung dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ini apa? Lalu kemudian membacakan ayat kursi segala macam dan akhirnya hilang. Kemudian setelah itu, keesokan harinya, sang santri ini mengajak kawan-kawannya, ayolah kita operasi besar-besaran. Tikus-tikus ini harus kita bunuh karena merusak tanaman kita. Mereka bergerak bersama, didukung oleh orang-orang sekampungnya itu, bergerak mencari tikus itu ada di mana. Nggak ketemu. Baik siang maupun malamnya nggak ketemu. Artinya kalau tikus-tikus itu ada, ya ketika dia berpencar, dia akan makan di sana, di sawah sebelah sana. Dia akan makan sawah sebelah sana, dan seterusnya kan. Tapi selalu cara menyerbu mereka itu sawah-sawah tertentu saja. Seakan-akan yang menjadi target-target dari yang dia mau. Inilah misterinya. Sobat TH2, di Siwalan, Pekalongan, di sana diceritakan juga bahwa bibit atau ratu tikusnya itu bahkan sebesar kerbau. Masya Allah, tikus yang relatif paling besar, 2-3 genggaman, sebesar kerbau. Nah, kalau tikus itu sebesar kerbau, kemudian menginjak-injak sawah, harusnya sawahnya rusak. Karena kaki kerbau dan amukan kerbau, itu tidak ada. Jadi dia seakan-akan memimpin saja, setelah pergi, baru anak buahnya itu nyerbu. Dan habislah padi di daerah itu. Nah, kemudian terjadi juga di Kerawang, Subang, Indramayu, serupa-serupa itu. Semua kasusnya mirip. Artinya kalau saya ceritakan hal seperti ini buat kalangan petani, pasti tahu ya, insya Allah tahu ya, bahwa penyerbuan hama tikus itu seringkali terjadi. Kalau persoalan hama secara umum, ya baik tikus, kemudian wereng, sampai menimbulkan mereka gagal panen atau busuk, ya ada juga terjadi. Tapi kan merata sifatnya. Kalau tidak merata, ini ada apa? Artinya juga harus dibahas siapa pelakunya. Oke Sobat TH2, kita coba simak misteri tikus itu siapa. Nah, adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan ulama dari abad 14-15 ya. Beliau adalah ulama Mesir, pernah menceritakan di dalam satu kitabnya bahwa ta'un itu bagian dari pandemi.
Sehingga kata ta'un sendiri sebagian ulama mengartikan itu adalah pandemi atau wabak yang dia bisa menyerang dunia manusia dan dia juga bisa menyerang dunia tanaman. Perkara Allah memberikan ujian atau musibah memang terjadi dari kisah-kisah para nabi sebelumnya. Sebutlah saja misalkan pada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah generasi dari kaumnya Nabi Nuh, karena kita tahu bahwa kaum Ad ini dipimpin oleh Nabiullah Hud alaihissalam, dan Nabi Hud juga merupakan cicit generasi dari Nabi Nuh. Pernah terjadi kaum Ad pernah diserbu dengan belalang dan angin sehingga mereka kemudian musnah. Itu jelaskan persoalannya, itu adalah musibah yang memang ditimpakan Allah kepada sebuah umat karena umat itu terlampau berani atau terlampau tidak bisa menuruti perintah-perintah Allah. Itu urusan Allah. Artinya beda dengan persoalan hama yang seperti pandemi ini. Itulah kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa bagian dari ta'un ini diartikan juga oleh sebagian ulama sebagai nama satu komunitas jin, atau barangkali anggaplah sebuah departemen dari bangsa jin kafir yang tunduk pada kerajaan iblis laknatullah. Mereka punya spesifikasi menebar fitnah kepada dunia manusia ini melalui penyakit-penyakit dan hama seperti itu. Nah, khusus untuk merusak-rusak tanaman manusia tadi, ini generasi ta'un yang bernama Masyaud. Ada juga disebutkan Masyayud. Wallahu a'lam. Ini bangsa jin Masyaud atau Masyayud inilah yang merusak tanaman tadi. Kenapa kok mereka tidak menyantap, tidak menyerang sawah itu secara keseluruhan, tetapi seakan-akan itu acak dipilih-pilih saja? Ini target mereka. Dan boleh diperhatikan bahwa sawah-sawah yang dirusak ini, kalau ditelisik ya, rata-rata ini milik orang-orang atau hamba-hamba yang beriman. Gitu. Di mana target dari anak buah ta'un ini sebenarnya untuk menciptakan keraguan-raguan. Bahwa saya sudah sholat loh, saya sudah bayar zakat atas pertanian saya kalau panen. Saya bahkan berdoa kepada Allah, kok masih diberi ujian seperti ini? Itu targetnya. Dibuat galau hamba beriman ini oleh kalangan Masyaud, anak buahnya ta'un yang tunduk pada kerajaan iblis laknatullah. Itu persoalannya. Jadi bahwa bangsa jin merusak tanaman kita itu bukan karena dia butuh, ingin atau punya selera untuk menyantap tanaman. Tidak. Sebab kalau bangsa jin doyan pada makanan yang ada di alam manusia ini, rusak kehidupan kita, bro. Bisa-bisa itu rumah makan santap sama dia, seruput habis. Pasar tuh sepasar seruput habis. Mojar kita ini. Bisa habis semua itu barang. Jadi targetnya dia bukan untuk nyantap karena dia suka atau dia berselera, enggak. Fitnah yang ia mau. Maka dia pilih secara acak, tidak secara kelurusan sawah. Kalau hama beneran, ya memang dia tidak milih-milih. Contoh misalkan wereng. Orang kalau nyerang ya rata saja. Kalau terdengar wereng coklat terdengar di Subang, ya mungkin hampir seantero Subang terjadi. Terdengar di Indramayu mungkin terjadi, naudzubillah min syarri dzalik, sehingga akhirnya menimbulkan puso kepada dunia para tani. Nah, Sobat DH2, kurang lebih itu yang dilakukan target dari fitnah bangsa jin kepada dunia manusia ini. Sesungguhnya targetnya tetap sama, yaitu mereka menciptakan kegalauan, keraguan-raguan buat hamba-hamba beriman yang memiliki sawah-sawah tadi. Lalu bagaimana protek atau cara untuk supaya tidak terjadi wabah seperti itu, fitnah dari bangsa ta'un itu tidak merusak tanaman kita? Ya lakukan doa. Tetap tawakal, tetap tawakal, tetap tawakal. Artinya jangan mau diganggu angan-angan kita ini bahwa seolah-olah Allah sedang membenciku. Oh tidak, Allah sedang memberikan ujian. Maka hamba-hamba yang lolos dari ujian-ujian yang diberikan Allah itu, dia akan lebih berhasil dalam takwanya yang lebih baik lagi. Jadi doa-doa harus dilakukan. Seperti halnya terdengar kisah bahwa bagaimana Sunan Muria dulu mengajari kepada para petani di seantero Muria itu dengan memasang sebuah kayu. Jangan kayunya aja dipasang. Bahwa Sunan Muria memiliki sebuah kayu, saya lupa. Kayunya yang agak belang-belang itu ya, kalau Sobat DH2 pernah
berziarah ke Sunan Muria, banyak para pedagang menjual itu ya. Artinya bahwa kayunya ini belum selesai menjadi penangkal hama. Tapi sesungguhnya Sunan Muria itu hanya memberikan contoh, karena kayu itu juga bertasbih. Beliau berharap tasbihnya kayu tersebut, tapi tetap dengan doa permintaan kepada Allah Ta'ala. Itu saja persoalannya. Nah Sobat TH2, persoalan gangguan bangsa jin kepada dunia kita tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Ini sangat tergantung bagaimana ketangguhan iman kita, bagaimana kesungguhan kita dalam mensikapi kondisi-kondisi seperti itu. Kalau segmen ini bermanfaat, subscribe ya. Boleh di-share kepada kalangan teman-teman Anda dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada persembahan sambal-sambal sosetan berikut nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.